Harga sejumlah komoditas bahan pokok di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pelalawan Riau melonjak tajam. Kenaikan harga bahan pokok mencapai hingga lebih dari 100%. Harga cabai merah kini menjadi Rp120.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih naik dari Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Kenaikan disebabkan daerah pemasok bahan pokok seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat dilanda banjir dan longsor, sehingga tidak ada pengiriman barang. Yang kayak sekarang yang naik cabai, bawang, dan sayur dari Bukit Tinggi lah semua. Rata-rata naik harga 2 kali lipat dari harga biasa. Contohnya Bang, cabai berapa contohnya? Biasa cabai 60, sekarang merah jadi 120. Kayak rawit kemarin 60 per kilo, sekarang jadi 130 per kilo rawit runcing itu. Tidak hanya harga sayur mayur yang melambung, ikan laut dan ikan air tawar juga mengalami kenaikan signifikan. Dari Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebelum polemik bandara hantu mencuat, Menteri Perhubungan ternyata sudah mencabut status Bandara IMIP Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025 lalu. Maka Bandara IMIP yang sebelumnya bisa melayani penerbangan internasional secara terbatas, kini tidak lagi dapat melayani penerbangan dari atau keluar luar negeri. Kementerian Perhubungan mencabut status bandara khusus pada Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sejak Oktober 2025. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini ditandatangani Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi sebelum polemik Bandara Hantu Morowali mencuat. Artinya kini Bandara IMIP Morowali yang berlokasi sekitar 4 km dari tambang nikel ini tidak lagi dapat melayani penerbangan internasional. Adapun bandara khusus adalah bandara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri oleh perusahaan atau organisasi tertentu demi menunjang kegiatan pokoknya. Sementara bandara umum adalah bandara yang melayani penerbangan untuk publik secara komersial. Sebelumnya, polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara, termasuk petugas Bea Cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengultimatum jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata masyarakat. Purbaya menegaskan akan dibubarkan institusi Bea Cukai jika masih membiarkan oknum terus merusak citra negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul citra negatif yang masih melekat di mata publik hingga pimpinan negara. Purbaya mengaku bahwa perbaikan institusi tersebut akan menjadi salah satu fokus utamanya dalam 1 tahun ke depan. Dirinya telah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan tanpa gangguan selama 1 tahun. Sebab jika kinerja dan citra Bea Cukai tak diperbaiki, maka instansi Bea Cukai akan menghadapi hukuman yang sangat serius, termasuk kemungkinan pembekuan dan pengalihan tugas kepada perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance atau SGS, seperti pernah terjadi pada era Presiden Soeharto di tahun 1985. Untuk itu Purbaya meminta 16.000 pegawai Bea Cukai harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Purbaya pun memastikan saat ini jajaran Bea Cukai memahami ancaman hukuman tersebut dan mulai menunjukkan komitmen untuk berubah, termasuk melalui penguatan sistem digital dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengawasan. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancaman serius, kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibutuhkan diganti dengan SGS, seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah
amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Purbaya optimistis pembenahan di JBC akan menunjukkan hasil positif pada tahun depan. Mantan Ketua LPS ini menilai penerapan teknologi baru mulai membawa kemajuan yang signifikan. Ke informasi lainnya pemirsa, pasca meninggalnya ibu hamil buntut ditolak 4 rumah sakit, Kementerian Kesehatan mengaudit 4 rumah sakit di Papua. Hasilnya, setiap rumah sakit harus menambah dokter spesialis kandungan. Setelah mengaudit 4 rumah sakit di Papua yang menolak ibu hamil Irene Sukawi hingga meninggal dunia, tim khusus Kementerian Kesehatan melaporkan hasil audit kepada Gubernur Papua Matius De Fahiri. Keempat rumah sakit tersebut diantaranya RSUD Yowari, RSUD AB Pura, Rumah Sakit Bayangkara, dan Rumah Sakit Dian Harapan. Dari hasil audit, tim khusus Kementerian Kesehatan merekomendasikan agar keempat rumah sakit menempatkan spesialis obstetri ginekologi, melibatkan dokter jaga IGD pada semua kasus kehamilan, termasuk membuka layanan laboratorium selama 24 jam. Di Jayapura dan di Papua ini, secara jangka panjang kita harus membuat rumah sakit ini sehat, sehingga dia bisa membuat dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit di milik Pak Gubernur ini. Kalau saya yakin kalau dokter-dokternya nyaman bekerja di rumah sakit milik Pemprov Papua, maka pasien-pasien akan datang dan pada akhirnya pasien akan terlayani dengan baik. Sebelumnya bersama bayi yang dikandungnya, Irene meregang nyawa setelah mendapatkan penolakan dari 4 rumah sakit saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi dalam kandungannya harus dioperasi. Sementara rumah sakit lainnya meminta keluarga membayar uang muka sebesar 4 juta rupiah. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Natal 2025, upaya menjaga kedamaian terus diperkuat di Maibrat, Papua Barat Daya yang selama ini dikategorikan daerah rawan konflik. Untuk meneguhkan persaudaraan dan mengajak warga menjaga keamanan, Forum Komunikasi Umat Beragama bersama tokoh adat menggelar kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian kebangunan rohani di Kampung Jitmau mengusung tema penguatan peran iman dalam membangun bangsa dan meneguhkan persaudaraan di bulan Natal. Dalam khutbahnya, tokoh agama evangelis Zefanya Yewun mengajak masyarakat untuk terus harmonis merawat persaudaraan dan menjadikan Papua sebagai tanah yang aman dan juga damai. Kegiatan ini mendapat dukungan pemerintah daerah karena dinilai ampuh mempererat hubungan antar warga dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Yang terjadi membuat keluarga-keluarga banyak yang tidak lagi stabil di dalam membangun keharmonisan. Keluarga-keluarga tidak lagi membangun hubungan yang baik, baik antara suami, istri, anak-anak, tetapi juga kita sesama keluarga besar, orang ketiga yang mendiami bumi Maibrat ini. Hentikan, hindari hal-hal yang ikut memprovokasi, mengganggu Kamtipmas, menggiring opini yang menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keretakan, keresahan di seluruh wilayah pemerintahan Kabupaten Maibrat yang terdiri dari 259 kampung